Halo, assalamualaikum. Apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini aku akan membahas cerita tentang kasus pembunuhan seorang wanita muda bernama Dennis Haber di Costa Mesa. Dennis Haber lahir pada tanggal 22 November 1967 di Modesto, California. Dennis memiliki tubuh yang tinggi dan berambut coklat menawan. Dia cantik alami, manis, baik hati, dan penuh keceriaan. Pada tanggal 3 Juni 1991, jam 2 pagi, Dennis Haber yang berusia 23 tahun sedang dalam perjalanan pulang dari pertunjukan Morrissey di Inglewood. Ban mobilnya meledak di jalan tol Corona del Mar Freeway 73 di Costa Mesa. Dia hanya berjarak beberapa menit dari rumah di pantai Newport yang ia tinggali bersama orang tuanya. Bahkan dengan sepatu hak tinggi yang dia kenakan untuk konser, seharusnya ia bisa berjalan kaki singkat ke kotak telepon atau pompa bensin terdekat di mana dia bisa meminta pertolongan. Tapi tidak ada panggilan yang dilakukan. Dia seolah menghilang begitu saja. Orang tua dari Dennis Haber yaitu Dennis dan Ion Haber merasa panik saat mengetahui Dennis belum kembali ke rumahnya di pagi hari. Mereka mulai menelpon teman-temannya bertanya-tanya di manakah dia berada. Malam itu sekitar jam 10 malam, salah satu temannya yang bernama Tammy menemukan mobil Honda milik Dennis masih berada di pinggir jalan tol Corona del Mar dengan posisi mobil yang tidak terkunci dan lampu tanda bahaya menyala. Dennis menghilang begitu saja. Butuh waktu 3 tahun sebelum polisi akhirnya menemukan mayat Dennis. Pada saat itu keluarganya memasang spanduk berukuran 6 kali 30 kaki di atap sebuah gedung apartemen yang menghadap ke area di mana mereka menemukan mobilnya yang ditinggalkan. Spanduk itu bertuliskan, "Sudahkah Anda melihatnya?" dan menyertakan kemiripan tentang Haber, informasi fisik dan nomor telepon Departemen Kepolisian Costa Mesa. Pada tanggal 13 Juli tahun 1994, pemilik toko cat lokal Elaine Court mengatur janji untuk membeli cat dari John Famularo, penduduk asli Prescott, Arizona. John adalah wira swasta dan bekerja sebagai pelukis di rumah. Dia juga menjual beberapa cat di pasar lokal dan di salah satu pasar itulah dia bertemu dengan Elaine. Ketika Elaine tiba di rumah John, dia sangat merinding. Dia tidak tahu kenapa, tapi truk rider besar di halaman rumahnya si John terlihat sangat mencurigakan. Merasa truk itu aneh, dia langsung menghubungi polisi setempat dan meminta mereka untuk memeriksanya. Polisi awalnya hanya sekedar melakukan pemeriksaan rutin, namun segera berubah menjadi kasus pembunuhan. Polisi berkumpul di rumah Famularo hanya untuk menemukan bahwa yang ditempatkan di belakang truk adalah sebuah lemari es. Di dalam lemari es tersebut terdapat sebuah tubuh manusia yang sudah membeku. Akhirnya setelah diidentifikasi, mayat tersebut dikenali sebagai Dennis Haber yang berusia 23 tahun yang telah menghilang 3 tahun yang lalu. Di dalam rumah John, detektif menemukan lebih banyak bukti bahwa rumah tersebut pernah menjadi saksi pembunuhan. Sebuah kotak berisi palu dan penarik paku yang berdarah, senjata dan borgol yang berserakan di sekitar rumah. Di dalam lemari, penyelidik menemukan kemeja patroli Sheriff LA, semua tanda bahwa Famularo menculik Dennis dengan cara dia berpura-pura menjadi polisi patroli. Detektif memulai misi forensik untuk menelusuri kembali jejak kasus pembunuhan dingin. Tindakan pertama dalam pencarian ini adalah menentukan cara kematian Dennis Haber. Dengan suhu rata-rata 85 derajat, Maricopa County jarang berurusan dengan mayat yang membeku. Mereka menggunakan metode kuno dengan menggunakan hair dryer atau pengering rambut yang digunakan agar berhasil melelehkan mayat tersebut. Polisi melakukannya dengan sangat hati-hati agar tidak merusak sidik jari dari mayat tersebut.
Antropolog forensik bernama Laura merekonstruksi tengkorak Haber dan menemukan bahwa John Famularo memukulinya sampai mati dengan palu dan linggis yang diperoleh dari rumah John Famularo. Detektif juga menggunakan luminol, semprotan kimia yang membuat cairan tubuhnya bersinar, untuk menentukan tepat di mana TKP terjadi. John menaruh kantong plastik di atas kepala Dennis dan melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Dia dipukul setidaknya 31 kali di kepala dengan penarik paku dan palu cakar. Tengkorak di kepalanya digambarkan telah hancur. Ada jaringan darah yang terlihat melalui beberapa laserasi. Kematiannya sangat kejam, biadab, dan brutal. John Famularo melakukannya di gudang Laguna Hills tempat dia tinggal dan menjalankan bisnis lukisannya. Alih-alih membuang jenazahnya, John Famularo menyimpannya di lemari es besar, bahkan membawanya saat pindah ke Arizona. Mahkamah Agung California menjatuhkan hukuman mati untuk John Famularo dan para hakim dengan suara bulat memutuskan bahwa John Famularo menerima persidangan yang adil dalam perjalanannya menuju hukuman di Pengadilan Tinggi Orange County pada tahun 1997. Pengacara John Famularo mengajukan banding dan berusaha berargumentasi bahwa dia tidak mendapatkan persidangan yang adil karena perhatian media yang sangat besar. Hakim tidak mempercayainya. Setelah mempertimbangkan kurang dari 3 jam, John Famularo divonis bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dengan hukuman mati. Jadi itulah guys kisahnya Dennis Haber, wanita yang ditemukan di dalam lemari es. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kasus berikutnya. Assalamualaikum.